Selamat jumpa kepada Anda semua sebagai pecinta seni rupa. Kebetulan pada saat ini saya sedang bertemu dengan Bapak Krisnanda Dwi Laksana. Beliau adalah pelukis dan juga sebagai Brigjen Polisi, juga sebagai guru besar atau dosen di bidang kepolisian. Ketika saya menjumpai Pak Krisnanda pada saat itu sebagai pelukis, sempat ada sikap skeptis saya, karena saya juga mengenal beberapa pelukis yang berlatar belakang tentara dan kepolisian seperti Pak Saukat Banjaransari atau juga mungkin Pak Akbar Linggaprana atau Pak Abbas Ali Basah, bahkan juga Pak Sri Hadi Sudarsono pun dulu latar belakangnya adalah membuat sketsa-sketsa di dalam peperangan di dunia ketentaraan. Saya sempat skeptis, apakah Pak Krisnanda ini sedang memanfaatkan kesempatan sebagai seorang jenderal polisi sehingga dia punya kesempatan untuk berkarya seni. Ternyata dari hasil pengenalan saya tentang Pak Krisnanda ini baru saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa Pak Krisnanda ini berkarya seni tidak karena ikut-ikutan, tidak karena ada kesempatan. Bahkan setelah saya membaca sejarah pada saat itu di Sanggar Sungging, nah pada saat itu baru saya baca ternyata penghayatan, pendalaman maupun penggalian tentang kesenian ini bukanlah hal yang baru beliau lakukan. Untuk itu lebih jauhnya mari kita dengarkan keterangan dari Pak Krisnanda. Selamat siang Pak. Oh siang Pak Ireng. Ya. Nih, tadi terima kasih sudah diberi pengantar ya. Ini sebetulnya saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Saya sejak kecil dari SD itu sudah mencintai tentang lukisan, walaupun mungkin saya tidak terlalu berbakat kata orang-orang dekat saya, teman-teman yang lain. Nah, ketika SD kelas 3 kalau nggak salah, saya pertama kali itu mulai pernah melihat potongan majalah atau koran di depan kelambu terbuka. Saya lupa koran apa atau sumber majalah apa. Nah, ketika itu saya coba sampaikan ke teman-teman SD saya, ini sebagai salah satu karya terbaik Soejoyono. Wah, teman-teman itu langsung berkomentar, lah kalau yang terbaik seperti ini yang jelek kayak apa? Wah, karena waktu itu semua inginnya realis gitu ya. Betul. Tapi saya punya keyakinan yang membuat komentar atau penjelasan ini tidak keliru. Nah, ternyata memang Soejoyono sangat luar biasa ya. Pelukis Soejoyono menjadi bapak seni rupa Indonesia yang memiliki pemikiran dan karya-karya yang sangat luar biasa. Pak Ireng, ini saya boleh cerita bahwa ketika SD memang saya hanya suka, senang menggambar. Kebetulan saya punya sahabat namanya Agus Priyatno. Ini dia memang, ya boleh dikatakan teman saya yang jago melukis lah. Menggambar itu dia pinter. Dia yang mengajari saya juga untuk mengajar dengan cat air, mengenalkan dengan cat poster, cat minyak waktu itu. Nah, saya juga cuma ikut-ikutan saja karena namanya anak kecil ngikut-ngikut. Nah, kami hanya bersahabat, berteman, bermain, membaca, main di sawah, di sungai, dan lain-lain. Jadi tidak pernah memikirkan untuk berkarya ini ya. Tapi saya waktu itu diberi buku oleh ayah saya yang berkaitan dengan sketsa-sketsa para maestro. Ini dari, kalau tidak salah, dari Giotto. Giotto sampai ke terakhirnya itu sebelum impresionis. Itu kalau nggak salah terakhir Gary Gould, itu yang lukis rakit Medusa itu ya. Nah, buku ini sketch semua, tidak ada yang benar, termasuk Leonardo, Michelangelo, Raphael, Rembrandt, kemudian Rubens. Ini semua sketch semua. Tapi saya sangat tertarik, bahkan saya pernah
mencoba mengcopy karya Dürer waktu itu, gambar ibunya Dürer itu, sama fotonya Dürer waktu umur 13 tahun, potret dirinya. Nah, ketika tahun 80 kami bermain dengan Agus. Agus mengatakan, Chris, kita ikut ke Sanggar Sungging Purbangkoro. Nah, ini saya bilang, sanggar apa? Sanggar untuk melukis. Itu sekarang yang tepatnya Museum Sudirman. Ya, dulu ada di Museum Sudirman Magelang. Yang dipimpin oleh Pak Barkah Suripto. Beliau ini dari ASRI kalau nggak salah ya, beliau mengatakan ASRI. Dan beliau ini sebagai pelukis membuka sanggar lukis untuk anak-anak. Nah, waktu itu saya kelas 2 SMP. Saya sempat bertanya sama Gus, kamu kok ngajak saya, kenapa? Kok nggak ngajak orang lain gitu ya? Tapi aku nggak jawab, Pak. Dia bilang, ya sudahlah, kamu ikut aja. Waktu itu membayar iuran atau biayanya itu Rp500. Wah, saya bilang, saya hitung-hitung dari uang jajan saya nggak nyampe itu sebulan. Tapi ya sudahlah, ikut saja. Dan kami tidak pernah diminta uang pendaftaran. Pak Barkah juga terima-terima saja. Dan memang benar, ketika saya di sanggar itu, yang masih saya ingat ya, saya Agus Priyatno, ada Frederick Agung, kemudian ada Dio Warwiyadi, ada Mardiono. Ini yang SMP nih, ini yang ikut itu. Terus yang kecil-kecil SD itu saya hanya ingat namanya Zainal Mustafa sama Panji. Nah, yang lain banyak lagi saya lupa. Itu diajarnya bukan apa ya, bukan diberi contoh, tapi dilepas saja untuk membuat sket semacam on the spot lah sekarang itu ya. Kami yang SMP membimbing anak-anak kecil itu dibagi berapa kelompok, kira-kira 2 jam, dah nyeket. Nanti kalau nyeket selesai dibahas. Nah, kalau dibahas kira-kira yang SMP kalah bagus kan malu, Pak. Nah, di situ saya lama-lama juga kok tertarik gitu, nyeket gitu. Tapi saya tanya sama Gus, masa kita cuma diajari nyeket 1 tahun, Pak. 1 tahun lebih hanya sket. Nah, kemudian di awal tahun 81 Pak Barkah mengatakan kita akan pameran. Wah, kita senang. Saya pikir pameran melukis pakai cat minyak. Ternyata tidak diajari langsung melukis dengan cat minyak, tapi diajari nyerut, bikin spanram. Saya pikir-pikir, ini kita nih kursus menggambar apa kursus jadi tukang gitu. Saya bilang gitu. Tapi ternyata itu ajar bagaimana membuat spanram, bagaimana memasang kainnya, dan bagaimana membuat dasarannya, sehingga kita juga bisa memanfaatkan cat minyak dengan lebih efektif gitu ya. Pak Barkah Suripto pernah mengatakan sama saya begini, Dek Krisnanda ini akan menjadi ekspresif. Itu waktu masih SMP loh. Tetapi kamu harus belajar realis sekuat kamu sampai kamu bosan atau kamu sampai menemukan keyakinannya. Dan Agus, kamu akan realis. Wah, ini jadi kita nih berdua nih, saya sama Agus selalu berdebat masalah konsep seni, walaupun saya juga nggak nyambung waktu itu ya. Anak-anak SD cuma anak-anak SMP hanya berdebat. Singkat kata, kita kurang lebih 4 tahun. Ini, dan kita boleh dikatakan hanya membayar kursus 2 kali aja. Yang lain nggak pernah bayar. Karena kita sudah, Pak Barkah menganggap kita anak-anaknya atau apa, ya sudahlah, oke, dia nggak peduli lah, mau bayar mau nggak, beliau tetap mengajarkan kami dan menyemangati kami. Nah, saya sama Agus waktu itu juga sama-sama bercita-cita untuk menjadi pelukis. Nah, cuman orang tua saya memang kurang mampu ya, tapi saya sarankan mencari sekolah yang gratisan, katakan begitu, yang dapat beasiswa. Nah, saya mencoba mendaftar Akpol. Selama di Akpol tidak pernah melukis, hanya membuat kartun. Mohon maaf, ini cerita lagi nih sebelumnya. Kami membuat sanggar Karisma, kartun lukis Magelang waktu itu. Dan kami kebetulan tahun 85 pengangguran semua nih, daftar sekolah nggak keterima kemana-mana, saya daftar Akpol juga, Akabri waktu itu, tidak terima juga. Ya sudah, kita jadi pelukis jalanan lah. Membuat kartu Natal, melukis kaca, terima lukisan potret, pemandangan, apa aja, yang penting kita bisa berkarya. Nah, memang cita-citanya kalau uangnya terkumpul akan ke Bali gitu ya. Kita akan nyari temannya Pak Dullah waktu itu, ke Pejeng. Tapi tidak kesampaian, karena setiap dapat uang langsung makan tongseng, habis semua duitnya itu.
ini selama di Akpol saya kembali untuk tim dekorasi. Jadi saya membuat dekorasi dengan kain kertas krep waktu itu, dengan kertas asuro, kertas yang ini untuk membuat latar belakang. Dulu kan belum ada digital printing, jadi dikerjakan manual. Sama saya masih membuat kartun. Nah, kartun-kartun ini saya kira juga terus melatih, dan saya juga ditunjuk untuk tim taman, untuk menanam pohon, bikin apa. Saya juga enggak, ya sudah saya kerjakan. Singkat kata saya lulus dari Akpol tahun 89. Tahun 90 saya ditugaskan di Solo. Ini juga menjadi momentum buat saya. Saya sebenarnya udah nggak melukis. Kebetulan ada Pak Didik Suwardi almarhum. Ini beliau mantan polisi menjadi pelukis. Saya mainlah ke rumah beliau. Wah, beliau lah dengan menggebu-gebu menyemangati. Kamu melukis lagi. Kita akan pameran. Itu tahun berapa? Tahun 90, Pak. 90 ya. Pak Didik semangat, kamu melukis. Dan kamu harus ikut pameran. Nanti yang buka Kapolri, ini kesempatan. Masih 6 bulan waktu itu. Wah, beliau nunggu-nunggu, mana karyanya? Nggak ada. Saya juga kan karena dulu kalau melukis lama dan susah sekali. Wah, belum bisa, Pak. Wah, beliau setengahnya kecewa dan agak sedikit marah. Omongannya ketus, tapi ini justru mengangkat atau menyadarkan saya. Memacu ya. Memacu. Beliau mengatakan, Dek, saya ini bintara bisa, kamu perwira harus bisa. Wah, saya dengan kata-kata itu sebetulnya terpukul. Saya akhirnya berjanji, Pak, dari saya akan belajar melukis 30 tahun. Jadi 10 tahun pertama saya akan mencari bentuk seperti apa karya saya. 10 tahun kedua akan saya matangkan. Dan 10 tahun ketiga saya mulai go public lah kemana-mana begitu ya. Jadi ini memang suatu hal yang berkelanjutan. Saya mulai melukis, memang lama. Satu lukisan itu 3 bulan, 4 bulan. Karena bukan karena lamanya ya, karena nggak dikerjakan, nyapi-nyapi. Karena kesibukan barangkali. Ya, kita masih anak muda, nggak terlalu ya. Nah, memang saya masih selalu membuat sketch dimanapun. Saya selalu membawa buku-buku seni. Karena saya senang gitu ya. Karena saya berpikir, saya tidak boleh berhenti karena saya pasti akan kalah dengan anak-anak yang sekolah, yang di akademi. Maka saya harus banyak referensi untuk belajar, membaca, dan memahami karya-karya para maestro dunia maupun Indonesia. Nah, mulailah saya membaca konsep-konsepnya itu. Ya, ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Bahkan ketika melihat Avandi, saya misalnya begitu ya, saya yang tertarik. Tapi saya nggak berpikir, kenapa Avandi seperti ini? Saya melihat karyanya Van Gogh, karyanya Frida Kahlo, karyanya Diego Rivera. Saya nggak dong, maunya apa nih? Bahkan ketika melihat Monet, ini juga, wah ini kok bisa begini nih, seperti apa? Hanya terkagum-kagum saja, tapi akhirnya banyak memacu saya untuk eksperimen-eksperimen begitu ya. Nah, disinilah saya mulai melukis terus. Dan ketika saya masuk sekolah S2 dan S3, ini ternyata sangat mempengaruhi pemikiran dan konsep saya untuk berani membuat di luar realis. Ya. Karena saya merasa juga, wah ini kalau caranya begini terus saya tidak akan ketemu-ketemu nih. Nah, salah satu karya saya yang menjadi tonggak buat karya sekarang ini sebetulnya kebetulan. Kebetulan begini, Pak, saya sudah menyiapkan konsep mau melukis ukuran 2 meter kali 1,5 meter itu. Begitu akan melukis, di tengah jalan catnya habis. Jengkel saya itu kan, rasanya kecewa gitu. Saya lempar-lempar aja catnya, saya tabur-tabur begitu, saya tendang-tendang gitu. Terus kok jadi bagus gitu ya. Ada efek yang efeknya yang ternyata gitu ya? bisa begini. Dan akhirnya saya mendalami atau mengembangkan karya itu. Jadi pernah juga waktu acara Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian UI, itu saya diminta tolong untuk memberikan souvenir kepada para guru-guru, dosen-dosen kami. Itu ada sekitar berapa ya, 30-an karya harus dibuat. Saya dikasih modal untuk membuat spanram dan beli cat gitu ya. Tapi waktu itu juga nggak ketemu. Sampai saya bilang, saya waktu itu dengan Mas Harnoko itu, saya bilang begini, Mas, kalau ini nggak berhasil lagi, saya kembalikan uangnya, saya malas bilang gitu. Nah, ternyata di dalam itu saya kepepet gitu, karena tertekan, malu juga. Saya tabur catnya, saya bikin semacam sedikit abstrak dan ekspresif, kok malah jadi bagus. Nah, ini mereka jadi akhirnya sejak itu saya terus bisa mengembangkan ya.
Dan saya juga senang dengan karya-karya seperti Nasirun, karya-karya pelukis-pelukis asing ini, termasuk Willem de Kooning. Kooning. Nah, ini Atau karya-karya kalau Indonesia, ya, Teguh Teguh-sentrik ini ya, juga saya tahu. pikir ada beberapa kekuatan mereka di dalam sini. Nah, itu memang saling mempengaruhi ya. Memang warnanya, bentuknya, gayanya, dan lain sebagainya. Kemudian saya mulai mengembangkan. Ketika tugas di Manado, saya susah mencari cat, mencari bahan. Tapi saya tetap tidak mau tergantung dengan material. Tapi saya ingin terus membuat. 1 tahun saya kurang lebih bisa membuat lukisan 75 waktu itu. Di tahun berapa ya? Tahun 98, 99 lah kira-kira. Nah, ketika saya kembali sekolah S2 di Jakarta, ini saya mulai melukis tiap hari. Pokoknya hari ada kesempatan libur di mana saya melukis terus begitu ya. Nah, akhirnya saya melukis juga cepat dan bisa menumpahkan seperti katarsis begitu. Selesai gitu. Pokoknya saya cepat gitu. Nah, tahun 2009 sampai 2013, ini waktu di Rio, ini saya seperti terpengaruh hampir ke Chinese painting. Oh gitu. Nah, ini bentuknya dengan gaya skate yang cepat, set begitu. Nah, itu dalam 3 tahun saya kurang lebih menghasilkan 1.500-an lukisan. Dalam 3 tahun ini. Ya, kecil besar. Saya suatu ketika mau ngetes kemampuan saya seperti apa gitu ya, fisik saya kuat nggak. Saya membuat sehari 75 lukisan. Tapi sakitnya 2 minggu, saya nggak berani lagi membuat itu. Nah, ini terus selesai ini saya pindah ke Jakarta. Jakarta saya menemukan bentuk lelehan-lelehan gitu ya, tipis, tebal, tipis begitu. Kemudian tahun 2014 saya pindah ke Jambi. Jambi mungkin sedikit karya saya, ya nggak sampai 20 lah. Ini pun juga nggak terlalu bersemangat, hasratnya hampir padam. 2015 sama sekali tidak melukis. Gitu. Sama sekali, karena itu saya selama 1 tahun. lebih 1 tahun 2 bulan. Nah, cuman saya melukis lama gitu. Terus kemudian Pak Wahyu Usman sama Mas Padik itu datang ke tempat saya ngajak pameran bersama di tim. Saya memamerkan karya lama, karena yang kecil-kecil lah saya pamerkan gitu ya. Tentang candi-candi, ada Borobudur, Prambanan, Pelausan, candi gitu ya, kecil-kecil. Nah, di situ yang nonton itu ada Tato sama Joko Kisworo. Oh, gitu. Wah, Tato sama Joko Kisworo bilang gini, ngelukis kok kecil-kecil. Ini lukisannya kalau dituangkan di kanvas yang besar, menarik ini. Iya, iya. Ditantang tapi, lagi. Tantang lagi. Saya nggak pernah ngelukis sudah 1 tahun 2 bulan. Jadi apa enggak? Dikirimi 10 kanvas besar-besar sama Tato sama Joko Kisworo itu. Nah, saya pertama kali, waduh, jadi nggak, ragu gitu ya. Tapi kemudian mulai saya buat. Wah, kok bisa? Ini 10 ini nggak sampai 2 minggu habis. Terus saya buat lagi, terus. Bahkan mulai 2016 sampai 2020, ini difoto sama Eko, ini kurang lebih ada 1.300-an karya yang besar-besar. Karena kan mau tidak mau saya juga jadi pusing. Nah, tapi ini seperti lepas begitu saja ya. Nah, kemarin lagi, ini Pak Ireng saya ketemu sama Sentot Widodo. Melihat sketch saya, dia ngomong, wah ini sketchmu, ini drawing bagus. Coba pindahkan drawingnya ke kanvas. Lah, di sini saya coba, nanti kamu akan asik itu, bisa kecanduan nih kalau terus-terusan seperti itu. Nah, itulah kira-kira Pak Ireng, perjalanan saya dari tahun 80 sampai tahun 2021 masih terus berkembang. Saya nggak tahu, memang pameran tunggal saya sudah melakukan pertama kali ketika tahun 2007 di Bentara Budaya dalam rangka memperingati 100 hari Profesor Parsi Suparlan, ini promotor dan guru saya juga. Kemudian pameran tunggal yang kedua saya di Sangkring karena ketemu dengan Pak Aminoto, dikenalkan dengan Putu Liong, dengan Bambang Heras, dengan Samuel, dan ada Romo Banar dan teman-teman yang lain, ada siapa namanya pelukis yang realisasinya datang ke tempat saya, bilang, wah ini kamu udah pameran 2 minggu lagi. Saya juga, wah ini ya sudahlah, saya ngikut saja. Dan pameran tunggal selanjutnya Pak Sanagra ini, wah Pak Sanagra udah pameran tunggal di Balai Budaya, wah terus di Balai Budaya pameran. Kemudian Giri, Gejik itu ya apa? Geger Genjik Udan Kirik. Nah ini kemudian
Mas Giri datang lagi, udah Pak pameran lagi ini sini di tim. Lah ini waktunya mepet, sudah enggak apa-apa. Nah, ini waktunya sebetulnya punyanya Mas Giri tapi diserahkan ke saya udah. Saya nggak siap lukisannya, Pak Kris saya yang pameran. Ya udah, habis dari galeri dari tim kita ke galeri Cemara juga. Akhirnya saya juga membuat di situ. Nah pameran-pameran yang lain ikut aja sudah mungkin tahun 2019 ini sekitar 25 kali pameran. Termasuk pameran bersamanya ya. Saya sampai mungkin over 2020 memang juga pameran online. Nah terus menerus kita sekarang waktu gara-gara COVID mengembangkan kongko seni, diskusi seni, dan ketika Pak Isul juga sama Pak Sanagar mengatakan, ini Balai Budaya gimana nih? Saya mulai pameran bersama. Tapi ketika saya merencanakan pameran tunggal lagi atau yang lain, saya seperti mendapatkan apa ya, boleh dikatakan, ini kamu kok cuma ngurusi dirimu sendiri. Coba Cokot, waktu itu Cokot, ada cucunya Cokot yang bekerja di tempat saya. Saya mencoba memikirkan untuk memamerkan dan menulis, mengajak teman-teman menulis, membuat buku tentang Cokot. Kemudian habis melukis nih, cerita Pak Ipe, habis melukis, sore-sore saya melihat begini, kok tiba-tiba seperti terbayang Pak Ipe lewat gitu ya. Nah saya bilang sama Pak Wito, karena Pak Wito sahabatnya Pak Ipe, Pak Wito bisa nggak datang ke kantor saya Pak Ipe? Saya nggak janji Pak, susah-susah gampang ngajak Pak Ipe. Nah ternyata sore datang. Datang di ruangan saya, di kantor ini, beliau melihat lukisan saya. Pak Ipe bilang, Pak Kris kita pameran bersama. Saya bilang, Pak, jangan pameran bersama, saya nggak level dengan Pak Ipe. Pak Ipe pameran tunggal saja. Nah, kita rencanakan. Selesai pameran Pak Ipe, belum selesai bukunya juga ditulis, Pak Pramono. Nih kan saya dengan Pak Gatot, kebetulan Pak Gatot mengenalkan saya banyak seniman-seniman ini, mengajak saya pameran. Pak Pramono bilang, Pak Kris saya sudah siapkan ini, bisa nggak untuk dibuat pameran atau? Wah, saya pasti ya bilang siap, nggak mungkin nggak ya. Walaupun saya juga pening nih, wah itu gimana. Tapi akhirnya saya cerita-cerita. Dalam persiapan pameran Pak Pram, tiba-tiba di kepala saya itu terpikir Nazar. Saya bilang, Pak Joko, waduh Pak, jangan ini satu-satu antre. Nggak bisa di kepala ini kalau sudah mau kayak gitu. Saya juga, padahal saya juga blank, saya tidak tahu Pak Nazar bagaimana. Akhirnya saya mulai podcast, mulai dialog dengan Pak Sanagra, dengan Cak Kandar, dengan teman-teman yang lain, dibuat dialog. Persiapan Pak Nazar ini kurang lebih berapa ya kok? 32 kali yang berkaitan dengan podcast sehingga bisa ketemu bentuknya. Kita juga berdebat, jangan sampai nanti karena Pak Nazar karyanya yang tidak otentik atau tidak asli ini juga banyak. Nah ini saya akhirnya membuat pendekatan tribute to Nazar. Jadi interpretasi dan apresiasi. Termasuk akan menerbitkan bukunya. Ya, buku ini Pak Nazar. Nah ini juga sampai Ireng waktu itu selesai Pak Nazar, apa gini baru pikir-pikir tentang ilustrasi dan ilustratornya. Ini sangat menarik dan banyak diskusi, banyak ya perdebatan, tapi ini menjadi kekayaan. Kira-kira gitu Pak Ireng. Ya, yang saya tangkap kan hadirnya beberapa rekan yang melihat, yang punya visi di mana ada kekuatan seni di diri Pak Kris nih. Dia sebagai orang yang melihat, dia memberikan satu motivasi. Di samping modal Pak Kris sendiri secara pribadi memang sudah memiliki kekuatan untuk mencari tahu. Dan ini yang disebut kecintaan terhadap seni atau afeksi sudah dimiliki. Sehingga itu semua bisa berjalan lancar. Dari Pak Nazar saya sebenarnya banyak belajar. Pak Nazar ini yang pertama beliau mengatakan tidak perlu takut bakat atau tidak bakat. Betul. Yang kedua, seni itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga, tidak usah berpikir orang harus senang atau tidak senang. Lakukan saja, kerjakan saja. Yang keempat, coba dialoglah dengan lingkungan. Jadi membuat dialog untuk memahami. Kelima, yang dilukis bukan hanya fisik atau rangkanya, tapi coba membuat lukisan jiwa. Kembali ini jiwa ini yang kita akan gali ini, artinya di dalam karya-karya Pak Krisnanda ini terasa sekali yang namanya ruh atau jiwanya gitu. Dalam mencapai itu kan bukan secara serta-merta didapatkan, ada suatu proses pencarian yang saya tangkap tadi itu gitu. Bagaimana menurut Pak Kris? Ya, memang saya ketika melukis ini tidak
membuat konsep atau hal-hal yang terlalu rigid begitu ya. Saya teringat 3 No-nya Pak Nazar, walaupun Pak Nazar sendiri sebenarnya melakukan 3 hal itu, tapi ini untuk membebaskan kita. Karena seni ini melepaskan sebagai katarsis, langsung sikat aja, biak gitu. Nah, inilah yang saya pahami, oh ya ternyata kita ini membuat sesuatu yang secara spontan, inilah kejujuran, inilah jiwa kita. Nah, ternyata di dalam karya ini ada jiwanya. Nah, ini yang saya coba nanti olah lagi dan minta tolong teman-teman menulis apa saja tentang saya yang berkaitan dengan karya jiwa dan jiwa karya. Ini saya coba mulai kumpulkan, mulai nulis, karena saya sejak tahun 2018 lah, saya mulai menulis tentang seni budaya. Dan saya mengembangkan untuk polisi ada art policing atau pendekatan pemolisian melalui seni budaya. Dan saya juga membangun komunitas Kampung Semar. Nah, ini teman-teman mulai membuat ini. Mas Yuli, Pak Yulianto Listiono itu menginspirasi untuk membuat seni Borobuduran, membuat Kampung Semar ini hidup. Pemikiran-pemikirannya banyak ini. Wah, ini menantang saya ini kembali untuk membuat ini seperti apa mau dilakukan. Ya, ini kan sebenarnya sebagai implementasi dari karya yang memiliki jiwa atau jiwa terhadap menjiwai terhadap karya. Ya, ini kan kita mencari passion gitu. Melahirkan satu kesadaran kebudayaan. Kalau orang akan menghitung dari kacamata bisnis, ngapain membuat hal-hal seperti ini? Tapi itu akan terjadi ketika didasari oleh kesadaran kebudayaan yang ada di diri Pak Kris. Saya lihat gitu. Memang ini Pak Ireng, kalau menurut saya, pengalaman saya ya, memang kita harus banyak belajar ya, dari alam, dari pengalaman, dari lingkungan, dari bermain-main atau apa saja dari kehidupan sehari-hari. Apa yang dekat dengan kita lah, itulah menjadi objek. Sebenarnya yang paling dekat dengan kita siapa? Ya diri kita. Kalau kita melihat Rembrandt, Avandi, Van Gogh, Frida Kahlo, itu kan banyak melukis tentang dirinya. Kalau Indonesia ya ada siapa, Kustarto itu, siapa? Ini kan juga melukis karya tentang dirinya semua. Ini karena merefleksikan sebetulnya ide, gagasan atau tema ini bisa dari orang-orang terdekat kita atau lingkungan terdekat kita atau yang kita ketahui, sehingga akan lebih senang atau menyenangkan ya, karena saya kira melukis ini jangan menjadi beban. Jadi beban, wah ini jadi malah pusing. Berarti sama atau sinkron dengan tulisan Bapak mengenai seni yang memerdekakan? Ya, memang kalau saya bilang tadi, merdeka itu artinya kita menemukan jati diri kita. Artinya kita mulai bisa melepaskan belenggu. Kan Pak Nazar waktu mengatakan 3 Non ini kan diserang orang banyak. Tapi inilah cara kita memerdekakan. Jangan usah takut. Kalau Pak Tino mengatakan, tidak usah takut-takut. Dan Pak Tino mengatakan, ya bagus. Itu bukan bentuk menjilat atau ngolor, tapi spirit. Karena menjadi seniman saya kira perlu punya nyali, punya keberanian. Nah, disinilah saya kira ya mungkin saya tidak 100% sudah menemukan ya, atau ini benar, tapi setidaknya ini satu proses dan terus berproses. Saya kira mencari atau pencarian terus-menerus ini akan memberi suatu pengkayaan buat karya-karya kita. Saya pikir itu, Pak. Demikianlah hasil ngobrol saya dengan Pak Krisnanda. Jadi setelah kita mengetahui seperti ini, kita tidak lagi skeptis. Ternyata Pak Krisnanda ini bukanlah tipe orang yang memanfaatkan kesempatan karena jabatan, akhirnya dia baru memanfaatkan dunia seni lukis ini. Ternyata dari segi penjiwaan dan pengalaman yang dilakukan sudah sejak lama, sejak kecil, bahkan itu secara paralel dilakukan di antara pengetahuan tentang kepolisian juga dengan pengetahuan tentang seni budaya, sehingga apa yang kita dengar tadi mudah-mudahan akan memberikan satu pencerahan atau wawasan seni bagi kita semua. Terima kasih pada teman-teman semua. Selamat siang.